welcome to Girls Talk World Podcast. I'm Elina. And I'm Icha. And welcome to our small space where we both try to honestly answer all the questions we have about this whole world. Yes, dan hari ini kita punya topik yang sangat menarik, yang sangat menyenangkan untuk didiskusikan gitu ya, which is childhood. Okay, so childhood itu berapa tahun yang lalu ya? We are now Maybe like 24, 12 years ago. Mungkin kalau kita menggolongkan childhood mungkin up to 12 ya, up to umur 12 gitu ya, masih berasa banget childhoodnya. Betul. Dan aku mau mengangkat topik childhood ini itu karena aku barusan banget nonton film Nawila. Yang itu sangat kayak mengingatkan aku sama masa kecil, yang kayak semuanya tuh menyenangkan, kita cuma tahu main dan lari-larian, terus kayak dunia ini tuh rasanya sangat besar, sederhana juga mungkin yang kamu rasakan ya. Sederhana tapi juga sangat warna-warni gitu rasanya. Jadi kayak I want to bring us to like a throwback in this episode gitu, untuk mengunjungi masa kecil kita yang menyenangkan itu gitu ya. So fun. So the first question, aku penasaran, duniamu waktu kecil itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan tempat kamu tinggal, terus kayak everything around you di mata Elina kecil itu seperti apa? Itu so magical ya. Jadi aku dulu itu lahirnya di Jerman. Aku tinggal di sana itu sampai 5 tahun kan. Jadi mungkin sampai TK lah ya. Dan kalau boleh aku mengingat-ingat part-part yang paling menyenangkan dan mungkin membentuk aku sampai sekarang itu adalah exposure ke hal-hal kayak misal film-film barat, terus habis gitu mainan-mainan Barbie, itu kan sesuatu yang umum ya di sana. Kalau di sini mungkin hitungannya masih mahal banget gitu untuk mainan anak-anak. Tapi di sana itu mainan yang cukup umum gitu. Kemudian kayak theme park di sana sangat banyak, mulai dari ya, Disneyland, terus habis gitu di sana itu ada mainan ya Legoland sama Playmobil. Playmobil ini mainan kayak Lego sebenarnya, cuman lebih ke bukan bata-bata ya, lebih ke orang dan udah ada rumahnya. Nah, itu juga ada theme parknya. Jadi hal-hal yang paling aku ingat dan menurutku kayak wah aku seneng banget dengan childhoodku adalah itu. Jadi kayak exposure ke theme park dan segala macam mainan dan juga media-media luar barat ya lebih tepatnya sebenarnya kayak gitu sih. Dan kadang tuh sejujurnya aku nggak yang bisa mengingat secara spesifik. Rasanya tuh kayak mimpi. Aku nggak tahu apakah kamu juga merasakan seperti ini. Iya. Tapi ingatanmu tuh terasa kayak mimpi ketika kamu sekarang bertanya itu tuh dulu beneran terjadi enggak ya. Tapi the fact kalau aku punya pikiran itu kan berarti ya itu pernah terjadi gitu. Jadi ya it was so magical dan menyenangkan. Kalau itu kan childhoodmu up to 5 tahun. Benar. Kemudian 5 ke 12 tahun. Nah, kalau 5 ke 12 itu wah ini sangat berbeda dan aku dulu adaptasinya cukup sulit. Dari aku tinggal di Jerman kan biasanya cuacanya dingin. Kalaupun pas musim panas itu ya kita bisa pakai baju bebas gitu kan ke sekolah, nggak ada yang namanya seragam kayak gitu. Meanwhile ketika aku pindah ke Indo, masuk sekolah ke sekolah swasta gitu, swasta Katolik. Terus itu di Surabaya ya? Di Malang dulu. Pakai seragamnya pun bukan hanya kemeja dan rok kan. Kalau mungkin di Karis kan celana skirt ya. Skirt kemudian atasannya kayak shirt atau kemeja gitu. Nah, ini tuh kalau kita pakai rompi terus pakai jas lagi, pakai dasi lagi. Kalau SD dulu aku bukan skirt sih masih ada. Oh iya, SD rok ya. Karis tuh masih rompi yang terusan rok gitu. Oh, oke. Ya, warna kayak gitu. Lucu sih tapi lucu banget. Ya udah gitu. Jadi aku butuh penyesuaian banget dengan itu ya norma berpakaiannya, terus yang kedua wah anak-anaknya sih karena kan dulu kalau aku sebenarnya juga nggak terlalu mengingat bagaimana teman-temanku dulu gitu ya, tapi ya aku intinya bahagia dan menyenangkan aja. Terus ketika di sini aku harus menyesuaikan dengan etika yang berbeda dan norma sosial yang beda banget gitu. Terutama kalau misalnya aku pindah ke Surabaya waktu aku SD. Jadi aku di Malang cuma sebentar banget kan.
paling 3 tahun. Terus aku Surabaya itu aku masuk SD. Wow, kamu kan tahu sendiri ya orang-orang Surabaya itu seperti apa. Iya, sangat apalagi anak-anaknya, apalagi anak-anak kecilnya. Kayak tipe yang play rough gitu berarti ya? Iya betul, jadi itu beda banget dengan yang aku tahu kayak gitu. Jadi aku banyak menyesuaikan sih dulu waktu umur 6 sampai 12 tahun dengan hal yang sangat berbeda di sini. Tapi tetap menyenangkan karena aku bisa mengeksplor hal-hal baru dan kayak lingkungan yang baru, kayak main di kampung. Itu waktu di Surabaya aku baru merasakan, oh gini ya main sama anak kampung itu kayak gitu. Jadi Iya. fun. Itu sih kurang lebih. Jadi it's like extreme changes ya. Iya. Kayak gitu. Kalau Ica sendiri gimana childhood-nya dulu? Kalau aku mengalami duality yang aku mungkin nggak se-ekstrim kamu ya, Jerman Surabaya gitu. Tapi aku mengalami duality di saat yang bersamaan. Jadi aku harus navigate perbedaan teman-teman childhood dan lingkungan di saat yang bersamaan. Jadi aku tuh lahirnya di kampung, Malang Kabupaten kan. Malang Kabupaten yang mana ya teman-teman kampung dengan main yang sangat outdoor, terus kan biasanya main bal-balan pakai bola plastik gitu kan gitu. Terus kalau yang umur 3-5 mungkin aku nggak terlalu banyak ingat yang di kampung ya. Tapi aku ingat tuh di situ lebih banyak anak laki-laki. Anak laki-laki terus kayak mainnya kelereng, layangan, bal-balan, terus main jubitan singit gitu kan, apa petak umpet itu. Jadi banyak temannya itu lebih laki-laki. Terus waktu pindah karena aku sempat berpindah-pindah rumahku. Jadi aku tuh meskipun tetap lingkupnya di Malang, tapi berpindah-pindah ke lingkungan yang cukup berbeda satu sama lain gitu. Jadi beberapa tahun pindah pertama itu di kampung ya, masih daerah kampung, masih di desa yang sama lah gitu ya, cuman beda gang gitu-gitu aja lah gitu. Jadi kurang lebih sama, tapi kemudian kalau pindah ke gang satunya temennya lebih sedikit, cuma anak tetangganya cuma satu yang tidak diajak main. Itu sempat ada kayak gitu. Jadi ya, tapi ya terekspos dengan childhood yang ala-ala anak kampung yang sangat outdoorsy. Terus mainan-mainannya mungkin yang terekspos juga ya, aku melihat Barbie itu sebagai sesuatu yang sangat mahal gitu ya, sangat mahal. Terus adanya Barbie plastik-plastik yang dijual yang kayak KW-KW gitu. Barbie KW. Aku sangat suka banget dulu itu. Mamaku tuh orang yang sangat kreatif kan, papa mamaku itu. Jadi bikin dulu tuh kayak boneka-boneka kertas yang kamu tau gak sih, bajunya bisa dibongkar pasang, yang kepalanya sering dipasang gini, kepalanya sering copot, sering terus kayak gini kayak gini. Itu mainan kesukaan waktu kecil. Tapi terus mamaku tuh ngajarin cara bikin kursi-kursian, bikin meja-mejaan. Jadi dia kayak ada rumahnya gitu. Aku sempat punya kayak Barbie house, kayak Barbie dream house, tapi bukan Barbie. Tapi ada boneka-boneka kecil-kecil dengan ada rumah-rumahannya gitu, dibeliin mama. Aku juga masih aku ingat sekali lah mainan itu. At the same time, kemudian terus aku masuk TK, aku TK di kota, di perumahan elit cuy TK aku. Karena aku tuh mereka sangat mengutamakan pendidikan anak kan. Jadi kayak sangat melihat yang mana yang kira-kira TK yang oke lah, paling oke di Jawa, TK yang paling bagus gitu kan. Di kota TK, kemudian sekolah swasta Kristen yang teman-temanku tuh kebanyakan dari keluarga berada yang tinggalnya juga di perumahan-perumahan elit gitu kan. Itu kerasa banget perbedaannya gitu kan. Main di sekolah TK aku tuh dulu sangat American influence sekali karena foundernya itu orang US kan. Sekolahku TK SD gitu ya. Kalau TK-nya aku nggak tahu sih, itu kayak mereka masih, karena dulu terpisah, belum satu yayasan kan. Akhirnya waktu aku kelas 4 atau kelas 5 mungkin baru TK itu bergabung ke yayasan sekolahku yang SD sampai SMA itu. Tapi masih kayak very close to each other lah, kayak mungkin pemiliknya kenal deket atau gimana gitu ya. Jadi anak yang masuk TK aku dulu langsung otomatis SD-nya bisa masuk ke SD-ku kayak gitu. Tapi sangat berbeda, aku sangat banyak exposure ke buku-buku berbahasa Inggris, cerita-cerita kayak Five Little Monkeys, terus kayak Humpty Dumpty kayak gitu. Terus baca-baca buku-bukunya Beatrix Potter, yang Peter Rabbit itu loh. Itu terus guru-guru juga ada beberapa yang bule gitu. Terus teman-teman sekolahku juga mainnya, meskipun dia anak-anak kecil suka lari-larian atau apa gitu, tapi lebih calm lah daripada kalau kita ketemu anak-anak di kampung. Nggak terlalu kayak
Dan aku navigate itu di saat yang bersamaan gitu. Tapi ketika aku udah masuk sekolah kan TK cuma 2 tahun ya. TK cuma 2 tahun, jadi kayak ya anak kecil kan masih bisa kayak get along to everyone gitu. Tapi waktu masuk SD itu kan jamnya panjang banget. Aku SD itu dulu udah masuk jam 7:30 pulang jam 3. Jadi ketika udah pulang ke rumah tuh aku udah gak punya energi untuk banyak main sama teman-teman kampung. Jadi akhirnya pergaulanku agak sedikit bergeser. Iya. Jadi aku lebih prefer sebagai anak kecil itu dengan pergaulan yang sejenis dengan yang di sekolahku gitu. Karena sekolah SD ku juga punya karakteristik yang sama lah dengan di TK gitu kan. Teman-teman yang mungkin kehidupannya lebih kehidupan kota gitu, dengan exposure ke western media, western curriculum gitu kan. Jadi aku navigate perbedaan itu di umur ya mungkin bisa dibilang 5 tahun, 4-5 tahun sampai umur 10 lah. Baru kemudian aku umur 10 tuh aku pindah ke rumahku yang sekarang, which is tuh kompleks pendidikan. Jadi mamaku tuh kan tenaga pendidik gitu ya, dulu sempat jadi dosen, sekarang memang lebih di staff sih di kantor, tapi intinya dapat rumah dinas di dalam kampus, yang mana teman-teman mainku akhirnya adalah anak-anak dosen, anak-anak staff yang lingkungannya kurang lebih sama dengan lingkungan sekolahku, karena banyak dari mereka yang juga pergi ke sekolah di sana, sekolah di sekolahku. Beberapa yang lain yang mungkin sekolahnya beda juga kebanyakan sekolahnya di swasta Kristen atau swasta Katolik gitu. Jadi barulah itu terasa akhirnya lingkunganku tuh kayak jadi homogen gitu, cukup homogen ketika dari kelas 5 SD sampai aku lulus SMA gitu. Tapi ya sempat transisinya sebenarnya agak sulit, meskipun di sekolah aku sudah punya teman-teman yang ya mungkin dengan mindset dan cara pola main gitu yang sama, tapi begitu pindah itu masih ada beberapa anak. Jadi aku pindah itu kan aku umur 10 ya, aku kelas 5 SD, teman-temanku tuh kebanyakan lebih tua, anak-anak SMP 13-14 tahun yang udah mulai bandel-bandel. Dan dari sini geng cowok-cowok nih yang mereka itu merasa keren karena mereka ngebully orang lain. So I was bullied at first, bukan di lingkungannya sendiri. Jadi aku di lingkungan rumah ini akhirnya aku sangat dekat dengan beberapa anak-anak dosen yang cewek. Mereka kayak jadi my sisters gitu kan. Aku diajarin cara pakai YouTube, ngerekam video gitu-gitu, terus kayak kutek-kutekan, karena aku di sekolah kan boleh pakai kutek sekolahku. Sementara beberapa temanku yang sekolahnya di sekolah Katolik kan nggak boleh. Jadi kuku tuh selalu jadi bahan eksperimen mereka. Dulu ada yang kayak apa water marble gitu-gitu. Itu kuku selalu jadi bahan eksperimen mereka. Itu sangat menyenangkan Kak. Aku merasakan mungkin girlhood ya. Pertama kali itu ketika aku pindah ke tempat tinggalku yang sekarang gitu kan, waktu masih kelas 5 SD itu. Tapi at the same time ada cowok-cowok ini juga yang kayak mereka merasa keren kalau mereka gangguin orang lain, yang aku tuh kayak dibilang kayak kampung gitu. Tapi kayak technically bener karena aku lahirnya dan tinggal waktu masa kecil di kampung gitu. Bener-bener waktu kecil aku kayak itu menyedihkan sekali ya. Ketika kamu lihat lagi sekarang kayak sebenarnya lu nggak salah sih bro. Gitu. Itu gitu. Jadi ada transisi agak kesulitannya, tapi mungkin karena aku juga punya teman-teman cewek tadi yang akhirnya sangat dekat sama aku sampai sekarang, dan even cowok-cowok yang dulu ngebully aku tuh akhirnya juga sekarang jadi teman yang baik gitu kan, yang I think that was like karena mereka teenager yang kayak baru gede gitu aja BG lah ya. BG rebel gitu lah gitu. Sekarang jadi teman yang baik yang ya menyenangkan sih. Aku melihat childhoodku tuh menyenangkan meskipun harus transisi pindah-pindah tempat tinggal, tapi masih I really like my childhood gitu. That's great. Nah terus ini nih yang menarik gitu, karena aku melihat ketika aku menanyakan pertanyaan ini ke orang-orang itu selalu berbeda-beda, baik dari kenangan yang diingat, apakah itu sedih atau senang, ataupun range usianya. Iya betul. Jadi pertanyaannya adalah, what's your earliest childhood memory? Aduh, bentar ya, coba aku pikirkan. Wah, apa ya? Sejujurnya aku tidak bisa kayak ngepin yang benar-benar aku di usia berapa dan ingatannya apa ya. Cukup random. Tapi kayaknya kalau yang paling muda ketika aku masih kecil banget, itu adalah momen-momen random sih sebenarnya. Kayak misal aku ingat pernah ke tetanggaku di depan. Jadi kan kalau di sana waktu di Jerman itu tinggalnya ya di house apartment gitulah ya.
depan-depanan gini, terus ke tetanggaku depan, and then setiap datang ke sana mereka selalu ada satu bowl coklat, dan itu coklat batangan segini itu enak banget. Aku kayak cukup bisa mengingat rasanya dan feeling dari coklat itu aku masih kecil, tapi aku udah cukup gede untuk ya udah kayak untuk memahami dan mengingat sesuatu kayak itu. Jadi ya, yang aku ingat itu benar-benar memori, potongan-potongan memori kayak gitu. Terus apa lagi ya, aku kayak punya ingatan di Disneyland aku mimisen. Jadi aku tuh gampang mimisen. Nah kalau diingat-ingat waktu ke Disneyland itu mungkin aku masih sangat kecil kayaknya. Jadi itu ya cukup terbilang ingatan paling awalku ya. Jadi di sana musim panas, terus aku mimisen yang kayak ngocor, bukan hanya kecil dikit, kayak yang nongkrong. Iya, bener-bener nongkrong gitu. Itu salah satu juga ingatan awal-awalku kayak gitu. Kayak gitu sih. So basically memori yang aku ingat cukup scattered gitu ya, kayak nggak yang konkret yang aku ingin banget di umur segini aku dapat ini gitu-gitu. Ya itu tadi sih sebenarnya, karena ingatan itu tuh serasa kayak mimpi. Jadi kadang aku susah membedakan mana yang benar-benar terjadi, mana yang enggak kayak gitu. Itu sih. Terus mungkin juga aku waktu pertama kali sekolah, ini mungkin agak gede lagi ya. Waktu aku di Malang masuk sekolah TK, aku tuh nangis. Jadi nangis hari pertama masuk, nangis sampai aku harus digendong sama guruku. di hibur sampai aku tiduran gitu. Aku juga cukup ingat gitu. Terus ya udah akhirnya dijemput. Payah banget. Itu sih. Jadi banyak sebenarnya memori-memori yang kayak randomize gitu aja. Kayak apa ya, fragmen-fragmen. Iya, kayak gitu rasanya itu seperti itu. Gitu sih. Kalau kamu paling muda, emang ingatanmu apa? Maksudnya yang paling awal itu berarti di umur berapa? Aku tuh for some reason punya ingatan yang cukup kuat tentang memori-memori. Jadi kayak some memory itu even very vivid gitu. Dan aku tuh inget banget, pokoknya kalau aku flashback sebisa mungkin ke termuda yang aku bisa ingat tuh, aku pokoknya semua ingatan yang aku ingat, main ini, main itu, dan lain ini, itu 3 tahun. Wow, oke. Umur 3 tahun, tapi kalau kita track paling early, itu pas ulang tahun ketiga. Jadi kalau spesifik kan. Jadi kalau misalnya kayak yang lain-lain, aku nggak tahu ya timelinenya gimana, yang mana yang duluan, yang mana yang itu hanya ingatan again fragment itu tadi. Tapi itu semua aku tahu umurku 3 waktu itu. Tapi dari semua itu ada satu memori yang vivid banget aku ingat, dan itu adalah ulang tahun ketiga. Jadi basically mungkin itu yang earliest ya yang aku bisa ingat. Itu aku dirayain ulang tahunnya waktu itu tema anak-anak kampung, undang anak-anak kampung gitu kan. Terus kamu tahu yang pakai kayak mahkota-mahkotaan kertas, bukan mahkota sih, kayak ada karakter-karakternya gitu lah. Aku lupa itu karakter apa yang dibeli itu, tapi kayak gitu. Terus kan aku disuruh tiup lilin tuh. Aku nggak ingat perayaan ulang tahunnya kayak gimana sisanya, tapi aku ingat satu momen ini, aku tuh disuruh tiup lilin karena ada fotonya. Kalau di fotonya itu aku tiup lilin itu aku mangap, bukan gitu, mangap kayak gitu kan. Nah, aku tuh inget waktu mau tiup lilin itu, aku tuh mau niruin kayak di kartun. Kayak kalau di kartun kan orang kayak gitu kan. Nah, tapi waktu kayak 3, 2, 1 gitu kan, aku masih, orang tua aku tuh udah jadi lilinnya ketiup duluan. Terus kayak mamaku, kenapa kok kamu kok lucu banget sih tiupnya, kok bukan Terus aku kayak tiup itu kalau kayak aku, mamaku pokoknya bilang kayak tiup itu gitu loh gitu. Aku tuh kayak merasa kayak nggak adil banget karena kamu udah mati duluan, aku belum niup, belum selesai nih. Aku merasa kayak this is so unfair, aku belum niup terus aku dibilang aku niupnya aneh. Bukan, padahal aku tuh nanti juga mau niupnya tapi aku mau tarik nafas dulu kayak di kartun. Itu aku masih ingat banget, itu ada fotonya aku lagi gitu, ada di rumahku ada itu. Terus ada beberapa waktu main itu sama mbah kongku. Jadi main kain-kainan, kalau kita anak cewek kan suka main kain-kainan gitu kan. Nah itu aku ada fotonya juga kayak diubet-ubet gitu sama mbah kongku, cuma kelihatan mukanya gitu. Aku ingat itu umur 3 tahun. Terus ingat lagi, jadi waktu aku lahir sampai aku umur 3 tahun aku tinggal di rumah mbahku. Karena mama papa masih bangun rumah kan. Iya. Nah, ingat waktu umur 3
itu baru pindah rumah sendiri yang baru selesai dibangun. Terus kayak aku tuh seneng banget karena aku punya kamar sendiri. Kayak kan sekarang udah gede, udah punya kamar sendiri. Terus aku lompat-lompat di kasur gitu kan. Terus kayak apa jadi tidur sendiri sekarang gitu. Yang aku masih ingat tuh juga itu. Tapi ya basically umur 3 itu cukup banyak fragmen-fragmen yang aku ingat. Oke, itu cukup spesifik sih, bisa mengingat di umur ketigamu itu. Yang ulang tahun itu menurut aku nggak tahu kenapa se-vivid itu, bahkan sampai perasaan nggak adilnya tuh aku bisa masih ada. Itu masih ada. Dan aku cerita ke mama aku sama kayak ketawa gitu. Akhirnya mereka sekarang paham ya, maksudmu kenapa foto itu begitu gitu. Kenapa dulu maaf itu sekarang baru paham lah mereka. Iya. Oh iya, spesifik sekali, benar menarik sih. Tapi kalau kita mengingat masa kecil itu kan kebanyakan ya kayaknya masa kecil itu selalu menyenangkan. Kayaknya main terus sekolah main gitu kan. Nah aku tuh tapi penasaran juga kayak what kind of kid are you? Apakah kamu tipe anak yang bubbly, yang kayak social butterfly, atau mungkin lebih pemalu gitu, gimana kira-kira? Aku tuh sepertinya mungkin lebih ke, aku nggak banyak ngomong, nggak terlalu rame. Tapi aku selalu punya beberapa teman dekat di setiap, misal aku pindah atau di setiap jenjang sekolah itu aku selalu punya beberapa teman dekat. Terus somehow aku selalu bisa berteman dengan anak-anak yang mungkin istilahnya lebih rame dan punya banyak teman ya. Kayak gitu sih. Terus aku juga ingat aku cukup sering sih kayak main ke rumah teman, itu aku cukup sering, terutama mungkin waktu di Surabaya ya. Aku SD di Surabaya itu sering banget aku pulang sekolah antara aku main ke rumah temenku yang memang kita satu sekolah dan satu kelas, atau aku kayak dititipin di salah satu orang gereja yang dia itu juga satu sekolah sama aku tapi jauh lebih tua gitu. Oh itu momen yang juga cukup menyenangkan sih, dan mereka rumahnya itu deketan, jadi aku bisa kayak either dari sana terus pindah ke sini kayak gitu sih. Jadi aku banyak, meskipun aku nggak yang terlalu rame mungkin ya, sama kayak sekarang ya, bukan orang yang kalau di forum besar itu banyak ngobrol dan lain-lain, tapi aku selalu punya teman-teman dan sering banget main ke rumah mereka kayak gitu. Terus kalau selain itu sih dari kecil aku senang banget kalau mereka nginep rumahku kayak gitu, sleepover. Nah tapi kalau sama teman-teman terdekatku itu kadang ya sama kayak sekarang sih, aku tuh gondokan. Ini kan it's just exactly the same person as you are now. Yes, exactly. Gitu. Jadi waktu kecil itu, kalau sekarang mungkin gondoknya terhadap hal-hal yang ya lebih masuk akal lah ya. Kalau dulu itu karena kita misalnya seharian main gitu kan ya, seharian main seru banget, terus malamnya mereka harus pulang itu aku marah. Gitu. Tapi itu cuma tampak di teman-teman terdekatku gitu, jadi nggak yang di kayak kalau main bareng terus aku gondokan itu nggak, tak pendem kali ya. gitu sih. Jadi ya kurang lebih sebenarnya sama kayak aku sekarang, tapi bedanya dulu aku mini gitu, kecil gitu mas. Gitu. Kalau kamu dari dulu apakah juga apa ya, sangat suka bercerita dan lain-lain? Pasti sih. Kayaknya nggak beda jauh. Aku juga nggak banyak berubah sih. Iya kan? Aku tuh anak yang sangat berisik. Kayak mungkin sekarang less berisik. Cuman aku tetap suka ngomong kan. Aku suka ngomong, suka bercerita. Mungkin karena faktornya mamaku juga selalu encourage ya. Iya. Jadi kalau pulang sekolah saya ditanyain tadi di sekolah gimana. Intinya mamaku, orang tuaku tuh ke kita semua kayak gitu, selalu encourage untuk cerita, nanyain gitu. Jadi akhirnya kita jadi anak-anak yang suka cerita, dan sampai sekarang kita masih suka cerita sama orang tua kita. Semua kita berempat. Jadi kayak cerita, even adikku yang cowok, ini adik cowok ya. Adikku yang cowok dia kuliah perantauan gitu kan. Tapi dia masih sering telepon mamaku untuk cerita. Jadi basically aku juga anak kecil yang suka bercerita. Terus aku tuh inget banget, aku tuh dulu kalau di rapot SD itu selalu ada teachers comment gitu kan. Jadi selain nilai-nilai ada juga komentar guru gitu. Itu selalu Ica suka berbicara di kelas. Ngobrol di kelas. Kayak nilainya bagus, yang lainnya bagus, cuma kurang satu suka ngobrol di kelas. Itu aku. Terus dari kecil ngomongnya cepet. Jadi selalu nilai kalau kita presentasi, kan aku SD ku sering banget presentasi kan. Presentasi itu selalu ngomongnya terlalu cepat. Terlalu cepat sampai sekarang gitu kan. Itu. Terus
kalau aku lihat ya, kayaknya cara aku berteman itu juga nggak berubah. Iya kan, pasti kayak kurang lebih sebenarnya sama. Kalau kamu adalah orang yang berteman dengan banyak orang yang biasanya ramean gitu-gitu kan, aku tuh selalu temanku berarti cuma satu-satu gitu. Jadi aku cuma punya teman 1-2, tapi selalu deket banget, selalu kayak nggak punya yang circle main kemana-mana bareng, itu nggak ada. Selalu kayak 1-2 orang gitu, tapi itu deket banget yang sampai bisa bertahun-tahun temenannya. Aku baru bener-bener punya circle pertemanan tuh ya waktu aku pindah ke sini, yang anak-anak dosen ya, karena kita tiap hari ketemu, basically kayak we live together. Ya selalu ada ikatan yang jelas ya, terus ada persekutuannya juga gitu kan, jadi sering keluar bareng, jadi ada circle-nya gitu ya, karena situasi lingkungan. Tapi kalau di sekolah selalu gitu, kelas 1 sama siapa, kelas 2 ntar sama siapa, kelas 3 sama siapa gitu. Kayak gitu, tapi biasanya temannya akan lama. Iya. Gitu. Dan aku yang pergi ke rumah temanku. Itu sampai sekarang kayaknya lebih sering aku pergi ke rumah temanku daripada temanku yang pergi ke rumahku. Itu dari kecil sih. Terus aku tuh anak yang gampang marah. Anaknya kayaknya tersinggungan kali aku ini. Ya pokoknya kayak suka marah, jengkel, ngambek gitu loh modelnya. Iya. Gitu. Tapi marahnya tuh ngomel. Itu sampai sekarang kayaknya masih ada. Iya, kalau kamu marahnya ngomel, aku marahnya malah kayak diem gitu. Aku marah ngomel, aku marah nangis. Oke. Itu aku kayak gitu sih anaknya. Terus apalagi ya? Dari kecil aku suka tampil. Iya bener-bener itu pasti ngaruh sih. Iya, dari kecil aku suka tampil. Jadi kalau misalnya kayak di gereja, jadi di gereja aku tuh dulu kalau sekolah minggu selalu ada sesi gitu. Siapa yang mau nyanyi ke depan maju, itu aku pasti maju. Pasti. Terus kalau misalnya disuruh, kan ada anak yang kalau disuruh tampil tuh nggak mau kan. Iya. Aku kalau misalnya kayak disuruh tampil, misalnya Natal nyanyi solo atau Natal ikut choir, aku tuh selalu seneng gitu. Waktu SD juga pernah ada pentas seni di sekolah itu pertama kalinya aku tampil di depan ratusan orang kayaknya. Itu kelas 2 SD. Dia ada teacher guru musik gitu datang ke kelasku, nanya ke guru kelasku gitu kan, teacher di sini ada yang bisa nyanyi nggak ya, disuruh tampil gitu. Aku ingat lagunya Desaku kelas 2 SD itu. Terus kayak aku tanya sama teacher kayak mau gitu, dan kayak nggak ragu-ragu gitu. Iya, kayak langsung iya. Itu suka tampil itu udah dari kecil sebenarnya. Itu sih, jadi aku rasa nggak banyak berubah sama aku sekarang ya. In terms of minat dan bakat ya kasarannya, itu berarti kamu juga pasti udah dari kecil terpupuk dong ya? Iya, aku dari kecil suka buat nyanyi cuy. Suka buat nyanyi dari kecil, itu terbawa sampai sekarang. Gitu sih, gitu. Iya sih, kayaknya emang nggak terlalu berubah banyak. Aku juga dari kecil, maksudnya aku suka nonton film sekarang juga karena dari kecil emang suka banget gitu. Kayaknya karena itu di-provide juga, seperti yang kamu bilang ya, mamamu kan selalu tanya dan istilahnya memprovide ruang untuk kamu berkembang di area misal ngobrol, public speaking dan ngomong, itu kan juga dari situ sih. Kayaknya aku juga suka film dan ya pop culture ya, karena papa mamaku dulu juga memprovide dengan itu gitu. Mereka kayak ya dulu yang beliin film, beliin kaset kan mereka ya, yang ngajak ke bioskop itu mereka. Jadi dari situ sih aku mungkin suka film ya dari situ kayak gitu. Dan mungkin crafting sih, aku juga inget ini. Kayak kalau dulu waktu kita kecil main kan pasti suka banget ya, kayak main role play jadi tokoh apa, main ibu-ibuan ya kayak gitu-gitu, dokter dan lain-lain. Nah, karena aku suka banget misal Frozen terus Harry Potter, aku kan nggak punya nih kayak barang-barangnya, misal tongkat sihirnya aku dulu juga nggak punya, karena itu mahal juga ya, merch kayak gitu. Akhirnya aku bikin. Jadi lucu banget. Apa sih namanya itu? Bubur kertas tuh, Cak. Iya. Bubur kertas terus tak cat. Terus aku bikin mahkotanya Elsa yang cuman secuplik itu, aku bikin dari karton. Nah, itu aku juga cukup mengingat itu sih, kayak ternyata lumayan suka bikin-bikin kayak gitu dari dulu. Kalau aku mungkin sama baca buku. Oh, betul. Baca buku dan bercerita tuh mungkin selain dari disuruh cerita, tapi papa mamaku juga suka mendongeng. Jadi kadang mereka bikin dongeng sendiri, kadang dari buku anak-anak yang mereka tahu. Tapi selalu setiap malam itu kita, kan aku 3 bersaudara waktu itu, masih belum ada adik yang paling kecil kan. Itu keruntelan di satu kasur yang sama gitu. Terus papaku dongeng atau mamaku dongeng gitu kan. Jadi emang suka banget cerita, dan akhirnya transisi ke buku tuh jadi lebih mudah. Karena kan cerita, makanya sampai sekarang aku kalau buku tuh sukanya lebih ke novel daripada kayak self development book atau puisi, itu lebih ke novel.
Ya berkaitan juga sih, maksudnya kayak minatmu dan kemampuanmu di literasi kayak baca, nulis, bercerita itu kan semua berkaitan ya. Terus dulu tuh emang suka dibawain buku, dibeliin buku, dan aku tuh masih ingat kan banyak baca buku tuh akhirnya karena suka didongengin, kadang-kadang ada dibawain buku atau apa. Dan mamaku suka menulis cerita juga, aku baca cerita mamaku. Terus waktu sekolah ada perpustakaan, aku jadi suka banget. Aku seneng banget waktu ada library time dulu waktu SD. Dan aku selalu pinjem buku Bobo, majalah Bobo. Nah, aku tuh ingat waktu kelas 2 SD, aku ada kayak di majalah Bobo itu ide, itu kayak ide-ide gitu kan kadang ada ya, untuk membuat mini library. Jadi aku buat di kampung, di teras rumahku. Hebat sih. Aku punya beberapa koleksi buku sendiri tuh aku gelar gitu kan di teras rumah, kan lumayan luas di terasnya, mungkin kamu sediain gitu buku-buku. Aku sediain buku-buku, terus karena papaku seneng ngeliat aku kayak gitu, aku dibawa ke toko buku Willis. Jadi buku-buku second buku-buku lala yang masih bagus-bagus itu dibeliin dulu. Kalau nggak salah kamu tau kardus printer itu 2 kardus printer itu. Banyak kan. Terus kayak apa namanya, anak-anak kampung itu datang baca, kalau mau dipinjem dibawa pulang itu dulu sewanya cuma 500 perak. Lucu. Gak apa-apa, tapi penting tuh. Iya, 500 perak. Accountability-nya mereka kan kayak harus nyewa. Dan itu sampai kayak anak kampung sebelah datang coy. Jadi kayak mouth to mouth gitu, setiap hari Sabtu rame kan. Setiap hari Sabtu selalu datang. Kadang kalau misalnya ada beberapa saat yang aku nggak buka perpusnya gitu, tetap ada anak yang datang, oh nggak buka minggu depan ya, kayak gitu. Itu mungkin berjalan 2 bulan kayaknya. Anak kira nggak belajar lagi karena aku pindah rumah gitu. Dan itu akhirnya ada buku-buku yang kamu tau gak sih, buku-buku yang kertasnya tuh kayak hardcover yang kayak mahal banget. Itu yang nggak kembali karena pindah rumah, dan kan yang minjem kembaliin juga ya. Kita juga gimana ngasih taunya rumahnya yang mana, apalagi banyak anak kampung sebelah gitu kan. Soalnya kan kamu masih kecil nih, nggak tahu. Kan dulu nggak ngerti caranya gimana. Ditulis namanya siapa, buku yang dipinjem apa, bayarnya berapa, catatannya cuma gitu doang dulu kan, masih SD. Jadi mungkin ada kayak 5-6 buku gitu yang nggak kembali, untungnya nggak terlalu banyak sih. Cuman akhirnya waktu pindah rumah, terus pindah rumah lagi, akhirnya bukunya itu udah kayaknya tertinggal di rumah lama, dan akhirnya rumah lama itu yang ninggalin budeku. Terus mungkin dianggap nggak dipakai atau rusak atau gimana, either dilohain atau gimana nggak tahu. Tapi pokoknya setelah rumah itu tinggalin budeku tuh bukunya udah nggak ada, buku-buku masa kecilku itu. Tapi ya itu kayaknya kayaknya apa yang kita suka sebagai orang dewasa juga terpengaruh dari apa yang dipupuk ke kita masih kecil. Saja pasti. Gitu. Terus mungkin other than mainan dan other than ya kau bilang film, buku, crafting, what were you obsessed with as a kid? Hyperfixation gitu. Aku sangat-sangat feminim. Banget. Jadi kayak bajuku itu, kaos-kaosku itu hampir semua pink, terus gambar Barbie. Yang aku bener-bener obses pasti satu Barbie. Kayak Barbie. Itu aku obses banget, satu. Yang kedua Disney Princess dan tokoh-tokoh cewek Disney lainnya. Dan ada satu TV show itu Kim Possible, kalau kamu tahu. I think I've heard of it. Dia itu spy gitu loh. Dia itu spy cewek. Keren banget. Udah 3 hal ini yang aku dulu sangat obses ya. Jadi satu Barbie, segala hal tentang Barbie, filmnya, mainannya, bajunya. Terus yang kedua Disney Princess, dan yang ketiga Kim Possible. Sampai ada momen aku foto itu kayak gini. Banyak, nggak cuma satu, bener-bener kayak gini karena ya spy nih ya. Kim Possible tuh posenya dia tuh gini di poster gitu. Itu sih. Dan aku dulu kayak karena masih sangat berkaitan dengan hal feminim juga pernah nih temenku di sekolah beli kayak slippers warna pink gitu kan, ada haknya kecil, itu cantik banget kayak ya kamu tau lah momen ada sekarang trending terus kamu pengen kayak gitu. And then rok tutu aku kan punya rok tutu, lucu banget rok tutu. Iya, rok tutu pink gitu kembang. Intinya segala hal yang berwarna pink dan feminim aku sangat suka sih dulu. Gitu sih, itulah aku obses banget. Dan mungkin kalau misalnya kayak Barbie, Disney Princess, terus habis gitu kayak Kim Possible, aku juga cukup seneng karena dulu di mataku mereka itu keren gitu kan. Ya bahkan sampai sekarang sih menurutku tokoh-tokoh itu juga ditulis dengan kayak keren untuk anak-anak cewek waktu kecil gitu. Karena empowering juga kan, kayak keren sekali kamu feminim tapi juga
bisa menyelamatkan dunia gitu. Khususnya mungkin Barbie dan Kim Possible ya. Kalau Disney Princess kan narasinya lebih beda. Narasinya beda tuh. Mulan sih dulu aku dari dulu sampai sekarang masih suka Mulan. Gitu sih, jadi wah obses banget dengan hal itu. Kalau kamu apa? Aku Barbie of course. Tentu Tapi saja ini, kalau kamu pink, aku purple. Oh, aku tuh anak ungu banget. Semua barang ungu. Terus aku dulu tuh suka banget pakai bando. Kamu tuh bando yang kadang pita-pita itu buat dari flanel gitu. Iya. Kita itu kadang agak gede, ada yang kecil. Pokoknya semua tuh punya warna ungu. Itu waktu mungkin dari kecil sudah suka ungu, tapi mungkin baru barang-barang banyak ungu tuh kelas 5, kelas 4, kelas 5. Terus tasku juga warna ungu. Seragam sekolahku warna ungu waktu SD. Jadi kayak melengkapi ya, purple people itu. Meskipun sekarang udah gede, I still like the color purple, but I don't wear it that much karena atau ya kalau sekarang aku merasa kayaknya nggak cocok dengan styleku mungkin, atau dengan kayak my skin tone. Tapi waktu dulu kecil tuh suka banget ungu, jepitan ungu. Aku dulu ciri khas Ica pakai anting kupu-kupu warna ungu. Dia kelas 4, kelas 5. Aku suka banget Barbie. Nah, Barbie juga karena aku suka warna ungu, selalu aku suka yang karakternya gitu pakai warna ungu, yang secondnya betul. Jadi kalau di Diamond Castle itu kan ada Alexa. Aku lebih suka Alexanya. Terus kalau di Princess and the Pauper tuh lebih suka Erika-nya gitu. Which sampai sekarang juga aku masih tetap suka lebih suka karakter itu sih dibandingkan dengan main karakternya kalau aku nonton rewatch lagi sekarang gitu. Itu terus aku suka banget Tinkerbell. Tinkerbell. Jadi aku tuh nggak terlalu deep into Disney Princess justru, tapi Tinkerbell terus Silver Mist siapa semua itu aku tuh suka banget dulu sama Tinkerbell itu. Terus apa lagi ya aku tuh obsessed with, kalau shows mungkin itu sih, Purple, Tinkerbell, Barbie itu banget. I was obsessed with those. Oh terus ini detektifan. Kalau kamu dari film, kalau aku dari buku. Aku suka banget baca Limas Kawan. Kayaknya udah hampir semua series Limas Kawan tuh aku baca waktu SD. Aku bisa habisin satu novel Limas Kawan in a day waktu SD. That's insane. Aku suka banget Limas Kawan, jadi aku tuh suka banget main detektifan. Dan aku ingat waktu aku kelas 4 SD, itu temanku tuh cowok. Which is aneh karena aku sekarang gak punya banyak teman cowok ya. Dulu waktu SD tuh temanku cowok 2 gitu kan. Aku gak tahu kalau mereka mungkin nonton ini kayak ingat atau enggak, tapi ini kocak banget. Ya ampun, Titi sama Kiel. Ingat gak? Kita suka main detektifan. Dan aku tuh ingat banget dulu mamaku tuh kayak fotokopiin buku crafting. Jadi mamaku tuh dulu kayak pernah ngajar di kayak lembaga anak gitu. Dan ada beberapa buku crafting tuh yang kadang-kadang mamaku fotokopiin buat aku. Dan ada beberapa detektif tools di situ yang kayak bisa aku coba bikin gitu. Jadi aku suka banget main detektifan sama temanku cowok 2 itu. Kita kadang suka baca buku detektif di library. Terus kayak Hardy Boys dulu ingat kita baca, terus kita kayak sharing ceritanya, terus bikin tools itu. Sampai di kelas tuh kita bawa punya cermin gitu, punya kaca, kadang kita kayak tengok-tengokin, lihat. Oh my god. Waktu kelas 4 SD cuy, itu aku suka banget detektif. Terus aku juga suka Conan kan, baca Conan gitu. Jadi ya sebenarnya agak polar ya, detektifan mainnya sama anak cowok, terus tiba-tiba Barbie. Cuman ya itu sih kayak it was really fun to have apa ya, hal yang mungkin aku ngerasa yang kita obses tuh selain karena itu menyenangkan, tapi mungkin inspire us as a kid juga ya. Betul. Kalau ngelihat ya karakternya Barbie dengan petualangan mereka itu kan kita seru banget. Bener. Nah, terus kita kan udah ngomong bagian menyenangkannya. Nah sekarang kalau dipikir-pikir ya, kita dulu as a kid itu kayak masalahnya tuh cuma paling seputar kayak sekolah, masalah sama temen gitu kan. Tapi itu kayak beda banget sama kita sekarang, mungkin masalah kita jauh lebih kompleks kayak membingungkan. Dan ya tapi what was your biggest problem as a kid? Sesuatu yang menurut kamu ini masalah besar banget, tapi sekarang waktu dipikir-pikir kayaknya enggak juga deh, ada nggak? Dulu mungkin masalah terbesarku yang kayak aku ingat itu adalah kesusahanku untuk adaptasi sih. Gitu. Jadi kan ya aku kan pindah-pindah juga. Nah adaptasi itu susah banget, terutama sama culture-nya ya mungkin. Kalau di Jerman kan anak kecil tidak ada tata krama yang sebegitunya seperti di Jawa dan di Surabaya, Malang, di Indonesia gitu kan. Beda banget kan.
Nah, sesimpel kayak misalnya aku ngasih barang pakai tangan kiri, itu kan di sini langsung dinotis dan kayak Gak boleh pakai tangan yang baik, tangan kanan gitu. Nah, kalau kayak gitu yang aku kadang susah memahami waktu kecil, kayak kenapa sih gini nggak boleh, gitu nggak boleh, kenapa sih sekolah harus pakai seragam. Mana kan aku dulu ya gondokan dan cukup salty dengan banyak hal ya, seperti sekarang juga sih, kayak oh sih gini ngono gak boleh gitu, itu kayak gitu. Nah, waktu kecil aku kan tidak bisa memproses itu ya, dan kalaupun orang tua berusaha menjelaskan ya aku bisa mendengarkan, tapi susah untuk aku internalize gitu loh, bahwa oh ya budayanya itu berbeda, orang-orangnya juga beda, culture-nya beda, itu susah. Itu kemudian adaptasi juga susah karena ya jelas apa ya, kayak karakter orang bahkan di Malang Surabaya aja beda banget. Iya. Dan Malang Surabaya itu beda banget. Terus aku kayak sering banget setiap kali pindah itu gak mau sekolah gitu. Itu susah sih, itu kayaknya masalah orang tua aku yang bukan masalah aku mah tinggal kayak mau sekolah gitu, orang tua aku yang bingung gitu. Ya, mungkin itu masalah utama aku ya, adaptasi, berkaitan dengan adaptasi. Bahkan sebenarnya hal kayak gitu tuh secara nggak langsung juga masih ngaruh ke aku sekarang. Maksudnya ya either aku akan lebih mudah untuk beradaptasi, atau juga masih kayak kebawa perasaan bahwa aduh gak enak banget sih pindah-pindah kayak gitu. Gitu. Jadi setiap kali aku masuk sekolah baru itu ya beberapa hari kemudian pasti aku ada nangisnya dan nggak mau sekolah gitu. Tapi sebenarnya nggak pindah juga sih akhirnya, kayak aku tetap sekolah di situ sampai lulus gitu ya, ternyata bisa-bisa aja. Itu sih mungkin masalah-masalah terbesarku dulu, jadi nggak yang terlalu spesifik ke teman atau gimana. Iya. Kalau kamu gimana? Ya buat ini tuh gak tolong. Sebenarnya ada beberapa masalah yang mungkin sekarang aku rasa seharusnya itu menjadi masalah terbesarku. Contoh aku dibully gitu kan. Itu kan seharusnya kayak, man, you were bullied for 2 years gitu kan, dari kelas 5 sampai kelas 7 gitu. Which is itu cukup influence me, dampak bullying itu cukup influence me as an adult ternyata ketika dipikirkan gitu. Tapi dulu tuh kayak aku kayak justru kayaknya masalah yang aku pikirkan tuh bukan itu gitu. Tapi ini kayak aku cuma takut. Jadi aku dibully tuh di mobil antar jemput dulu. Bukan di lingkungan rumah, bukan di lingkungan sekolah, tapi di mobil antar jemput. Jadi kayak selalu takut kalau harus pulang masuk mobil antar jemput dan bertahan 1 jam sampai nyampe rumah, karena kan jauh kan rumah sama sekolah itu. Tapi yang ya udah kayak cuma takut gitu, kayak males, aku tak diem aja atau aku tak tidur aja gitu kan. Yang aku pikirkan tuh dulu aku tuh kayak anaknya tuh gampang naksir orang coy dari SD. Kayak gitu. Aku tuh such hopeless romantic as a kid. Aku gampang I'm so sorry. Aku gampang naksir orang. Dan dulu tuh pernah SD itu aku naksir orang yang sama dengan temanku. Kita semua pasti pernah merasakan itu sih. Aku pun juga kayak sama pernah. Itu kelas 5 SD gitu. Aku tuh kayak mulai naksir orang tuh merasa bener-bener berasa naksir tuh mungkin kelas 3, 4 gitu ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya mungkin kayak cuman crush kecil. Kalau yang naksir yang kayak mungkin karena mendekati puberty gitu ya. Kelas 5 SD, kelas 4, kelas 5 SD aku suka sama satu cowok ini. Dan ternyata temanku juga suka sama dia gitu. Tapi kayak yang sekelas, jadi waktu kelas 4 aku tuh kelas 4A. Nah, bestiku ini sama si cowok ini tuh sama-sama di kelas 4B. Jadi aku tuh kayak jealous gitu. Nah, terus waktu kelas 5 aku pindah tetanggaan sama si cowok. Tetanggaan sebelah-sebelahan rumahnya cuy gitu. Dan si cowok ini sama si bestiku ini kita semua satu kelas, satu kelas 5. That was such an interesting dynamic. Tapi aku tuh gak yang berantem gimana sih, cuman aku kayak yang aku pikirkan banyak itu adalah kayak naksir orang, terus kayak aduh kok dia nggak suka sama aku juga kayak gitu. Itu kayak menurutku satu besar waktu kelas 5 SD. Kelas 5, kelas 6 lah itu gitu kan. Gak tahu kenapa, why did I spend so much time thinking about boys when I was younger gitu. Kayak ada lebih banyak hal yang harus lu pikirin, Cak, gitu. Tapi mungkin kalau lebih kecil lagi dari itu mungkin I don't remember ya. Kalau mungkin nggak terlalu inget ya. Nggak terlalu ingat, mungkin kayak masalah pelajaran atau PR dan lain-lain. Enggak sih. Aku nggak terlalu kesulitan karena kelas 321 kan easy peasy lemon squeezy. Betul. Terus kayak aku juga mungkin emang secara akademikly kamu juga
sudah sangat bisa. Dan aku suka sekolah, jadi mungkin permasalahannya berantem sama adik paling gitu doang. Sangat simple gitu sekarang kalau dibandingkan dengan permasalahan kita sebagai orang dewasa sekarang ya. Bener. Yang mikir karir lah, kayak aku sekarang udah gak dapet kerjaan tapi aku kerja di sini sampai kapan ya, terus kayak untuk aku bisa step up ke level berikutnya harus gimana terus kayak ya as an adult we have to balance between olahraga, makan sehat, karir, spiritualitas, finance, itu kan investing, relationship. Banyak banget as a kid tuh kayaknya masalah-masalah gitu kalau dipikir-pikir tuh hal yang sangat sepele gitu. Iya, betul sih kalau dipikir-pikir. Oke. Terus sekarang kita udah grow ya 12 tahun kemudian lah ya. We're 24, we're working as a active part of the society gitu ya, contributing to the society dengan mungkin kondisi kehidupan yang sangat berubah gitu ya. Seberapa beda hidupmu yang sekarang dengan apa yang kamu bayangkan waktu kamu kecil? Karena waktu kecil kan kita pernah kayak membayangkan waktu gede aku pengen jadi ini. Waktu gede aku pengen jadi itu. Aku membayangkan umur 20 sekian tuh Ica udah jadi orang yang kayak gini. Seberapa beda kamu dengan bayanganmu waktu kecil? Dulu itu aku sempet kayak membayangkan kira-kira kalau aku umur 17 tahun itu nanti gimana gitu kan. Kayak 17 tahun berarti aku ke sekolah SMA, high school gitu kan. Mana lagi aku tuh dulu suka High School Musical banget. Oke. Oh iya, itu salah satu hal yang aku juga obses. Iya. Jadi itu sangat membentuk bayanganku terhadap mungkin belum yang sekarang ya, tapi masih ke usia-usia 17 tahunku lah, yang adultku itu dulu. Dia aku membayangkan mungkin nanti di umur 17 aku bakal kayak SMA bakal sangat menyenangkan, fun, terus kayak di film mungkin aku bakal ketemu kayak cowok terus keren gitu kan cowoknya gitu. Sebenarnya kalau yang bagian itu aku mungkin nggak sadar waktu umur 17, tapi kalau tak lihat balik sekarang nggak yang beda jauh ya. Maksudnya tetap menyenangkan, mungkin dalam pikiranku visual itu beda jelas, tapi kayak yang aku alami menyenangkan. Nah kemudian dulu waktu kecil lagi aku juga pengen banget, yang paling aku ingat adalah aku pengen jadi desainer, fashion designer gitu. Aku pernah ada di fase itu. Ya kan, kayak masih pengen kan jadi fashion designer gitu. Tapi aku kayak beli ada sketchbook yang emang udah ada modelnya, kamu tinggal gambar baju-bajunya. Terus aku pengen jadi komikus. Itu nih berkaitan dengan hal-hal yang menggambar gitu ya. Nah kalau sekarang aku kan juga sudah tidak, istilahnya menggambar bukan jadi karir utamaku gitu. Tak pikir-pikir sih cukup beda jauh gitu. Karena aku nggak membayangkan aku akan tinggal di Surabaya atau aku bekerja di mana secara spesifik, itu enggak. Dulu aku cuma membayangkan mungkin aku nanti besar berkarir sebagai fashion designer keren gitu, kayak film-film Barbie gitu lah. Tapi iya beda banget pasti gitu. Dan apa ya, kalau secara sekilas sih pasti mungkin aku yang kecil ngeliat yang sekarang juga kayak mixed feeling gitu lah, antara kayak I don't know if I should be happy atau kayak kecewa karena ada hal-hal yang tidak tercapai at least untuk saat ini. Itu kan juga mungkin bingung, aku yang kecil mungkin juga bingung. Tapi kurasa hal-hal yang gak pergi atau yang gak berubah dari diriku itu juga bagaimana dulu aku tuh suka banget bercerita lewat gambar, atau intinya kayak ya bercerita sih lebih tepatnya ya, tapi lewat medium-medium yang mungkin bukan yang public speaking atau ngobrol langsung kayak kamu gitu. Jadi lewat sebuah karya gitu. Nah itu yang kalau aku lihat sebenarnya nggak terlalu beda jauh dengan yang sekarang, karena kerjaanku adalah bikin konten gitu, basically bikin cerita gitu kan dalam bentuk video. Itu hal-hal yang cukup aku mungkin rasa kebawa banget dari kecil sampai sekarang. Itu sangat-sangat nggak kelihatan on the surface level, itu nggak kelihatan sama sekali gitu. Tapi deep down kalau aku rasakan dan lihat balik, ini juga ya bawaan dari apa yang aku sukai dulu waktu kecil. Tapi in terms of kayak karir yang aku pilih sekarang, terus kehidupanku sepertinya beda sih. Gitu. Tapi kayaknya seneng sih karena aku juga istilahnya tinggal sendiri kan, kayak ngerantau di Surabaya, punya spaceku sendiri, udah mulai bisa punya kehidupanku sendiri, and then
melakukan hal-hal kayak misalnya nonton konser dan lain-lain, itu yang mungkin tidak dibayangkan aku pas kecil tapi ternyata bisa gitu. Gitu sih. Kalau aku dari kecil kan selalu membayangkan diriku, emang sempat cita-cita berganti-ganti ya, sempat waktu kelas 6 SD pengen jadi fashion designer gitu, semacam membayangkan kalau aku punya butik sendiri gitu. Tapi kayaknya mostly aku membayangkan diriku kan jadi penyanyi gitu kan, atau kayak jadi presenter, pokoknya seorang yang tampil di TV. Waktu itu kan TV banget ya. Kalau kita ngomongin tentang detail pekerjaan mungkin baru banyak bayangin waktu SMP SMA. Tapi kalau waktu kecil tuh pokoknya aku pengen nyanyi aja, aku pengen tampil aja gitu kan. Karena emang suka tampil. Tapi kalau membandingkan dengan sekarang sangat berbeda ya, aku bekerja di belakang laptop gitu kan. Mungkin ada beberapa hal yang sama, misalnya kayak aku membuat podcast ini sekarang kan salah satu bentuk tampil gitu. Aku suka bikin video yang menunjukkan muka aku gitu kan, itu salah satu bentuk aku tampil. Terus aku sempat ngejob nyanyi di Surabaya, itu kan juga salah satu bentuk aku tampil, tapi mungkin tidak persis seperti yang aku bayangkan. Belum mungkin ya, jadi belum, mungkin waktu kecil tuh terus bayangannya kalau udah besar umur 20-an gitu, 21, 22 atau 24 deh, jadi kayaknya Ica kecil waktu ngeliat Ica 24 tahun kayak tua lu gitu. Iya. Bayanginnya kayak masih 21, 22 gitu. Itu udah jadi sosok yang sangat mandiri. Iya kan, yang kayak bisa superstar. Superstar kayak udah manggung di mana-mana nyanyi. Iya. Mungkin dulu belum kepikiran manggung di mana-mana kayak festival atau off air gitu sih. Mikirnya kayak muncul di TV gitu. Terus udah jadi seseorang yang sangat independen, udah nggak tinggal sama orang tua. Terus ini yang aku sangat kok waktu kecil dulu mikirnya kayak gitu banget, karena sekarang as an adult juga kita masih struggle adalah loh, aku akan menjadi orang yang sangat religius dan rajin baca Alkitab. Oh, itu spesifik banget. Kayak itu jujur spesifik banget. Oke. Lingkunganku kan sangat religius ya gitu, mamaku pelayanan aktif, papaku juga gitu. Jadi aku waktu masih kecil tuh males banget baca Alkitab. Aku tuh berpikirnya kalau aku ntar udah gede, udah di atas 17 tahun, ntar aku akan rajin-rajin sendiri. Oke. Sementara sekarang kayak ya mengusahakan untuk lebih rajin baca Alkitab dan lain-lain, tapi ternyata masih struggle juga ya as an adult gitu. Betul. Itu yang berbeda. Tapi ada satu hal yang mungkin aku, kalau Ica kecil ketemu Ica yang sekarang kan kayak jackpot, kayak keren banget loh, adalah because I was such a hopeless romantic. Itu adalah the romance part gitu. Dengan aku sekarang punya partner yang mungkin not exactly as the type of person yang aku bayangkan waktu kecil, tapi orang yang sangat aku butuhkan gitu. Maksudnya kayak kalau Ica waktu kecil ngeliat Ica yang sekarang dengan hubunganku yang sekarang kan kayak yang lu pinter cuy yang pilih orang cuy. Iya, betul. Jadi mungkin kalau secara karir meskipun ada aspek-aspek yang sangat berbeda, aku belum mencapai level yang aku bayangkan ketika aku kecil, tapi aku masih mengusahakan itu dan masih menyentuh bidang-bidang itu. Iya, paham ya? Jadi in a way very different, but the core is still the same gitu. Terus kalau masalah spiritualitas gitu, kerohanian ya yang nggak mungkin otomatis lu bakal jadi kayak alim banget itulah cuy. Perjalanan seumur hidup lah. Perjalanan seumur hidup, but like the romance way I kind of nailed it for now. Hopefully until forever. I'm looking at you, Mr. Boyfriend. Ya gitu sih, gitu. Nah terus, do you think little Elina would be proud of 24-year-old Elina? Aku tuh beberapa waktu lalu kayak bikin satu lagu singkat gitu ya, cuman untuk melepaskan perasaanku aja sih ya. Jadi waktu itu aku merasa bingung lebih tepatnya. Jadi aku yang langsung kayak pasti kecewa, enggak, tapi aku lebih ke bingung. Kira-kira kamu bakal bangga nggak ya sama aku, ngomong ke diriku sendiri gitu, dengan semua hal yang udah aku capai tapi juga hal-hal yang gagal gitu, yang udah aku alami gitu. Kira-kira kamu bangga atau enggak? Itu pun aku masih bingung dan tidak bisa menjawab pada saat itu. Tapi kalau sekarang sih kurasa aku yang kecil akan lebih fokus ke hal-hal yang mungkin sebenarnya positif dan gak aku lihat malah. Kayak misalnya itu aku tinggal di Surabaya sendirian, terus aku bisa ke library, terus spend time with myself. Itu tuh kayaknya dia bakal juga seru ya ternyata kayak gitu. Terus kemudian aku kayak
bisa nonton konser itu mungkin dulu nggak kepikiran. Kayak aku kayaknya waktu kecil juga nggak yang gimana-gimana gitu soal konser-konseran, tapi sekarang kalau udah bisa dilihat, keren juga, maksudnya kamu bekerja terus kamu bisa buat nonton sendiri kayak gitu-gitu, itu juga seru kayak gitu. Jadi mungkin dia akan lebih bisa untuk fokus ke hal-hal baik yang udah aku capai daripada aku sendiri, malah aku yang sekarang gitu. Karena aku yang sekarang akan lebih banyak fokus ke hal-hal yang mungkin tidak terjadi dan mungkin gagal gitu, gagal aku usahakan untuk sekarang kayak gitu. Jadi kayak I don't know if she's proud, tapi kurasa dia akan jauh lebih bisa melihat hal baik yang udah aku capai gitu, dan mengingatkan aku kembali bahwa ya kamu udah jalan sejauh ini pun itu udah sangat baik. Dengan banyak hal yang kamu bikin dengan teman-temanmu itu juga hal-hal yang sudah sangat baik gitu. So ya kurang lebih itu sih jawabanku. Aku nggak bisa yang jawab kayak dia bangga atau enggak, karena aku pun kayak masih meragukan gitu, apakah aku bangga dengan diriku sendiri, kayak I don't know. Iya. Menarik sih. Kalau kamu gimana? Kalau aku mungkin at the first time ya, ketika aku ketemu aku misalnya let's say Ica nih, ada terus Ica umur 7-8 tahun, Ica mini gitu. Mungkin dia akan kayak yang, kamu sekarang udah jadi penyanyi belum? Jadi mungkin kayak, kok belum sih? Udah tua anjir gitu. Kayak gitu, karena di mata Ica kecil 24 tahun tuh udah tua banget. Harusnya kamu nikah umur 25 cuy gitu. Aku mikir kayak nikah 25, no. Anyways, tapi mungkin at the first glance dia akan, kok kamu belum mencapai yang kamu pengen dari kecil sih? Tapi mungkin setelah dia kemudian aku ceritakan kehidupanku, aku tunjukin foto-foto misalnya gitu kan, aku dulu pernah ini loh, pernah ini, aku sekarang udah bisa membeli hal-hal yang bisa beli baju-baju cantik, aku bisa pakai makeup cantik gitu kan, terus aku punya teman-teman kayak gini loh gitu. So, meskipun aku belum bisa sampai gini, tapi aku masih suka kok, masih seneng kok, masih aku lakukan kok. Dan kalau dia tahu masalah apa aja yang harus aku hadapin despite all of that gitu ya, mungkin dia akan kayak yang oke, gitu, kayak at least you're still trying. Mungkin dia akan bisa memahami dan akan bisa kayak, kalau melihat aku membayangkan aku nunjukin foto gitu ya ke dia. Saya aku waktu pergi ke Korea, waktu kecil aku selalu bayangkan aku pengen bisa pergi ke luar negeri, bisa pergi naik pesawat, karena aku nggak pernah naik pesawat waktu kecil. Itu kayak dia tuh kan matanya akan berbeda-beda, kayak kamu sampai ke Korea, kamu udah pernah lihat salju kayak gitu loh. Jadi mungkin dia akan excited sama banyak hal yang dia nggak pernah bayangkan dia akan lakukan. Tapi at the same time juga kayak yang, lu kalau ini ntar lagi nih maksudnya kayak akan, ini masih ada yang harus mencapai ya, beneran ya, karena aku anaknya cukup ambisius ya, sakit gitu, jadi akan ada sisi ngejudge tipis-tipis, tapi she will also be happy for all of the other things yang I am still doing and I already achieved gitu. Jadi ya probably she's half proud, I would say, gitu sih, I feel like. Sama aku rasa juga kayak, karena kita dulu waktu kecil ya sederhana banget ya, mungkin bayangan kita emang wow kayak jadi superstar gitu kan, jadi idol. Tapi sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita berhasil loh nyanyi di sebuah event, meskipun eventnya mungkin nggak yang terlalu gede atau gimana, terus kamu mulai ngeposting lagumu sendiri, itu kan itu hal yang buat Ica kecil akan sangat-sangat kayak, oh kamu bikin lagu, kamu kompos lagu, itu kan sangat-sangat membanggakan buat dia gitu. Betul. Meskipun skala itu udah mungkin nggak terlalu penting bagi kita yang kecil gitu kan. Gitu sih. So this was a nice throwback ya, mungkin kembali mengunjungi dunia masa kecil yang yang terpendam jauh di sana. Kayak aku jadi lewat percakapan ini aku jadi tahu ternyata aku nggak banyak berubah juga ya. Kayak me as a person itu masih sama loh sama kayak aku waktu masih TK, masih SD gitu. Jadi I feel like ini sih, apapun yang akan kita hadapi ke depan as an adult, as long as we still have the core of ourselves yang masih sama waktu kita kecil dulu, I feel like we're going to be okay. We're successful as an adult to preserve ourselves di antara dunia yang mungkin sangat jahat ini. bener yang udah mulai gila, yang dari dulu udah gila sih sebenarnya. Iya sih, dan apa ya, kayak mungkin itulah kenapa kadang nggak tahu ya dengan kamu atau orang-orang lain, tapi aku kadang merasa bahwa kok aku udah umur 24 tapi kok aku nggak kayak merasa kayak orang dewasa gitu. Mungkin karena sebenarnya deep down kita tetap anak yang sama ya, kita masih kayak membawa
membawa anaknya itu dalam diri kita gitu. Kayak jadi ya nggak apa-apa, kamu nggak harus berubah ekstrim dan nggak harus menjadi orang yang berbeda ketika kamu dewasa loh gitu. Bertumbuh pasti, berubah juga pasti, tapi ya deep down masih tetap sama sih. So yeah, that was a lot of fun talking about our childhood. Aku penasaran sama teman-teman yang nonton podcast ini, mungkin bisa diceritain satu cerita childhood aja yang menarik gitu, memorable. Yang memorable. Mungkin bisa earliest childhood memory atau mungkin masalah-masalah bodoh yang kalau dipikir sekarang sebenarnya nggak penting-penting amat. I really want to know your stories and comment down below, and we'll see each other again in our next episode. Yay, bye.